Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa huwa yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah ila yaumil qiyamah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'al huda bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd, fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa'lamu anna Allah ta'ala qala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu qad ja'akum mau'izatum mir rabbikum wa shifaa'un lima fis sudur wa hudaw wa rahmatul lil mu'minin. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasulihil karim. Hadirin jamaah Jum'ah yang berbahagia, puji syukur hanya kita persembahkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala atas limpahan berbagai nikmatnya lah, terutama sekali nikmat kesehatan dan nikmat keimanan, iman yang sehat. Maka di siang hari ini kita dapat melaksanakan perintah Allah subhanahu wa ta'ala, melaksanakan ibadah Jum'ah. Selawat beriringkan salam kita mohonkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga senantiasa dilimpahkannya kehadirat junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan disertai harapan kita yang begitu besar, moga-moga di yaumil mahsyar kelak kita dapat memperoleh syafaat dari beliau. Amin, Allahumma amin. Hadirin jamaah Jum'ah yang dirahmati Allah, pada kesempatan khutbah ini kita akan membahas hadis Nabi yang merupakan keterangan kunci bagaimana manusia itu bisa baik, bagaimana bisa buruk, dan bagaimana pula dia bisa baik kembali. Hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu berbunyi, Inna fil jasadi mudghah. Sesungguhnya pada tubuh manusia itu ada segumpal daging. Wa idza sholahat, maka apabila segumpal daging itu baik, sholahal jasadu kulluhu, baiklah seluruh jasadnya, matanya, tangannya, kakinya, mulutnya, otaknya, baik semua kalau hatinya baik. Wa idza fasadat, dan apabila segumpal daging itu buruk, fasadal jasadu kulluhu, maka buruklah seluruh jasadnya. Tangannya buruk, berbuat buruk maksudnya. Matanya buruk, telinganya buruk, mulutnya buruk, dan otaknya juga buruk. Maka oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ala wahyal qalbu, ketahuilah segumpal daging yang perannya menentukan itu namanya qalbu, hati. Maka kita akan membahas mengapa hati bisa rusak dan mengapa dan bagaimana pula ciri-ciri hati yang rusak.
dan bagaimana pula memperbaiki hati yang rusak. Hadirin jamaah Jum'ah yang dirahmati Allah. Semua kita, tak terkecuali yang kafir, kullu mauludin yuladu alal fitrah, dilahirkan dalam keadaan fitrah, suci, seperti kertas putih, termasuk hatinya seperti kertas putih. Siapa yang merusak? Fa'abawahu yuhawwidanuhu aw yunasiranuhu aw yumajjisanuhu, maka kedua ibu bapaknya lah. Waspada yang sudah jadi bapak dan ibu. Fa'abawahu, maka kedua ibu bapaknya lah. Yuhawwidanuhu, yang menjadikan dia Yahudi. Bagaimana sifat Yahudi itu? Sombong. Au yunasiranuhu, atau menjadikan dia Nasrani. Bagaimana Nasrani itu? Banyak bohong. Au yumajjisanuhu, atau menjadikan dia Majusi. Bagaimana Majusi itu? Syirik, materialis dan syirik. Menurut hadis ini, yang merusak hati kita itu adalah yang pertama, lingkungan keluarga. Kita lahir dalam keadaan fitrah, lingkungan keluargalah dan kemudian lingkungan masyarakat yang bisa merusak hati kita. Apa saja yang bisa merusak hati kita? Pertama sekali, apa yang kita dengar. Karena kemampuan pertama kita begitu lahir adalah mendengar. Maka begitu lahir kita diperdengarkan dengan azan dan iqamah untuk mengisi hati kita agar bersih, tetap bersih maksudnya. Agar tetap bersih, diazankan dan diiqamatkan. Tapi sayangnya setelah azan dan iqamat, orang tua tidak sadar mulai mengotori hati sang buah hati. Dengan apa? Dengan syair-syair dan musik yang membawa maksiat, mengajak maksiat dan kemusyrikan. Syair-syair, bukan musiknya. Musik itu netral. Apa ubahnya kayu, dipukul berbunyi. Tapi syair itu yang bisa mengotori hati. Syairnya berisi mengajak maksiat. Kita perhatikanlah lagu-lagu yang diperdengarkan ketika mengayun anak itu. Di setelah soal lagu dangdutnya tidak ada masalah, syairnya yang masalah, mengajak maksiat. Syairnya mengajak kepada kemusyrikan. Bertahap, secara tidak kita sadari, karena tidak kita pikir, kita telah mengotori hati, buah hati kita. Kemudian yang mengotori hati dan nanti kemudian pikiran. Buah hati kita adalah ilmu-ilmu yang bertentangan dengan syariat, dengan ketauhidan. Ilmu dari mana itu? Ilmu dari orang-orang yang tidak beriman. Jadi kalau begitu, yang mengajar ilmu-ilmu dari orang yang tidak beriman harus bisa menjelaskan bahwa ini bertentangan dengan ini, supaya si anak tidak terkotori hatinya. Kemudian apalagi yang mengotori hati, si buah hati kita adalah makanan haram.
Oleh karena itu waspadalah makanan yang beredar di tempat kita. Jangan sembarang kita berikan kepada keturunan kita. Kalau tidak tertulis di situ label halal, jangan berikan. Karena dari makanan haram itulah masuknya kotoran ke hati. Bukan kotoran jasmani, tapi kotoran rohani. Yang bisa membuat hatinya kotor dan kemudian hatinya mati. Apa ciri-ciri hati yang mati? Ciri-ciri hati yang mati adalah pertama, tidak mau patuh kepada perintah Allah. Jadi, kalau keluarga kita sulit untuk diajak beribadah, itu ciri hatinya mulai mati. Imam Ghazali mengatakan bahwa hati mati itu disebabkan oleh dosa-dosa yang kita lakukan. Karena begitu kita melakukan dosa, tumbuh satu titik noda di dalam hati kita. Bukan noda jasmani yang bisa dilihat dengan mikroskop, tapi bukan noda jasmani yang bisa dilihat dengan mikroskop, tapi noda rohani yang hanya bisa dilihat dengan kerohanian. Pertama, sulit untuk patuh kepada Allah. Kalaupun subuh diperdengarkan suara azan hayya 'ala shalah, rasanya berat untuk melaksanakan perintah Allah itu walaupun asa, kata Allah. Ketahuilah antakrahu syai'a wa huwa khairul lakum. Kamu tak suka bangun subuh, padahal bangun subuh itu baik untuk kamu. Baik untuk kesehatan jasmani, baik untuk kesehatan rohani, juga baik untuk kesehatan spiritualnya, gerak jiwanya. Tapi kalau hati kita kotor, cirinya ketika diajak untuk bangun subuh, sholat subuh berjamaah di masjid, berat sekali rasanya. Yang membuat berat itu adalah rohani kita yang kotor. Itu ciri yang paling nyata dari hati kita yang kotor. Lalu bagaimana membersihkan hati yang kotor ini agar bisa cemerlang lagi seperti ketika kita baru dilahirkan oleh ibu kita? Dengan pergi haji, kalau hajinya berhasil benar-benar menjadi haji yang mabrur, bisalah hatinya menjadi bersih seperti baru dilahirkan oleh ibunya. Tapi kalau tidak mabrur, berarti tidak berhasil dia membersihkan hati dengan pergi haji. Sebab tidak sedikit orang yang pergi haji ibarat rekreasi saja, ibarat camping-camping saja. Yang bisa berubah menjadi mabrur, menjadi lebih baik dari sebelumnya, itulah yang berhasil membersihkan hatinya. Bagaimana membersihkannya? Yang pertama sekali ringan saja. Tapi berat bagi orang yang sudah terlanjur dikencingi oleh setan telinganya. Yang pertama yaitu membersihkan hati itu dengan berwudu. Dengan berwudu, yang tadinya kita malas pergi ke masjid, malas-malas kita langkahkan saja pelan-pelan kaki ke kamar mandi, berwudu kita. Setelah berwudu, hati mulai bersih, menjadi kuat tenaga kita, semangat kita untuk pergi ke masjid. Itu yang pertama. Yang kedua,
Tidak mesti berurutan, mana duluan pun boleh. Membaca istighfar. Banyak-banyak baca istighfar. Tidak usah dihitung. Begitu terasa kita condongnya untuk membangkang dengan perintah Allah, baca istighfar. Bahkan istighfar ini bisa mengurangi daya tarik gravitasi sehingga kita merasa ringan. Baca istighfar. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam disebutkan oleh sahabat membaca istighfar paling sedikit 70 kali dalam sehari semalam. Jadi kalau sehari semalam 70 kali paling sedikit, sholat 5 kali sehari semalam, maka 70 dibagi 5 sama dengan 14. Kalau 14 angkanya sama dengan jumlah organ zahir dan organ batin kita. Organ zahir, tangan, kaki, mulut, telinga, mata, hidung, itu organ zahir. Termasuk dubur dan kemaluan kita, semuanya organ zahir karena bisa dilihat dari luar. Organ batin, otak dan hati kita. Jumlahnya semuanya 14. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam paling sedikit setiap selesai sholat membaca istighfar sebanyak 14 kali. Karena sehari semalam paling sedikit kata sahabat 70 kali. Itu paling sedikit. Bisa jadi lebih banyak. Yang kedua, membaca istighfar. Yang ketiga, para wali dulu mengajarkan mau Ramadan supaya kuat hatinya melaksanakan puasa Ramadan, karena bagaimanapun yang namanya lapar dan haus itu berat. Apalagi buat orang yang bekerja berat. Makanya supaya kuat melaksanakan puasa Ramadan, para wali dahulu menganjurkan agar berziarah lihat kuburan. Tapi lagi-lagi melihat kuburan ini antara hati yang hidup dengan hati yang mati akan beda efeknya. Bagi yang punya hati masih hidup melihat kuburan akan tambah menginsafkan dia bahwa nanti aku juga akan mati. Kalau begitu bekal matiku harus kupersiapkan. Ini buat yang hatinya hidup. Tapi buat yang hatinya mati melihat kuburan itu ya tidak ada bedanya dengan bangunan-bangunan yang dilihatnya. Ziarah dia ke tempat orang tuanya, kuburan orang tuanya, pulang tetap biasa saja, nggak ada rasanya ingin memperbaiki ketakwaannya. Kenapa? Karena hatinya mati. Sudah ziarah pun tak juga hidup hatinya, maka yang selanjutnya yang keempat adalah membaca Al-Quran. Baca Al-Quran itu, dia akan membersihkan hati kita. Satu ain kita baca belum terasa efeknya, 2 ain. 3 ain kita baca belum terasa efeknya, 4 ain. 4 ain belum terasa efeknya, sampai 1 juz kita baca. Belum juga terasa, baca sekuatnya. Ada orang sudah stroke sekian hari, kemudian keluarganya membacakan surat Yasin secara bergiliran. Tak putus, bahkan sampai 7 hari dia membacakan surat Yasin untuk si sakit itu, si sakit stroke itu. Akhirnya di hari yang ke-7, entah sudah berapa kali surat Yasin itu dibaca siang malam tak putus-putus di depan orang yang stroke. Dia menjadi strong, stroke yang tertolong. Sembuh dia dari stroke-nya.
Orang Jepang pernah melakukan penelitian bagaimana efek atau akibat dari Al-Quran dibaca kepada air. Ternyata air yang makhluk Allah dibacakan Al-Quran yang kalam Allah, firman Allah yang menciptakan air. Sel-sel atau molekul yang ada pada air itu bergerak yang hanya bisa dilihat dengan mikroskop, memperbaiki diri. Begitu jugalah rupanya ke tubuh kita ini. Dia memperbaiki diri, terutama memperbaiki apa yang ada di dalam dada kita sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu qad ja'akum mau'izatum mir rabbikum wa shifaa'un lima fis sudur wa hudaw wa rahmatan lil mu'minin. Wahai manusia, telah didatangkan kepada kamu pengajaran berupa Al-Quran mir rabbikum dari Tuhan kamu, wa shifaa'un lima fis sudur, dan obat apa yang ada di dalam dada. Apa yang ada di dalam dada kita itulah hati. Wa hudaw wa rahmah, dan petunjuk serta rahmah, kasih sayang Allah lil mu'minin, bagi orang-orang yang beriman. Maka kalau begitu, kalau hati kita rasanya sudah mulai kotor, sudah mulai bandel, membangkang dengan ajaran Allah Subhanahu wa taala, bacalah Al-Qur'an supaya kita selamat. Bahkan banyak masalah yang kita hadapi, yang muncul dari pikiran kita, yang muncul dari berbagai macam persoalan hidup, membuat hati kita tidak tenang. Al-Quran akan membentengi hati pembacanya sehingga tidak sampai kegelisahan itu merusak kesehatannya. Jadi Al-Quran dibaca bukan hanya melindungi pembacanya nanti di alam kubur, tapi bahkan ketika di dunia ini juga Al-Quran itu akan melindungi pembacanya dari keburukan yang muncul dari hatinya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim, fataqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim, fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.